Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nina. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat dan bahagia ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Oke, langsung saja yang juga saya informasikan waktu hari kemarin gitu ya Bu ya, bahwa hari ini kita akan mengadakan perbincangan sebelum observasi dalam pembelajaran gitu ya nanti ya Bu ya. Oke, maka dari itu sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di dalam kelas ataupun saya melakukan supervisi di dalam kelas itu nanti bersama Ibu gitu ya Bu ya. Adapun tujuannya dilakukan supervisi ini itu adalah untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan itu ya. Dan kenapa kita melakukan percakapan percakapan sebelum pelaksanaan observasi ini, yaitu sebagai persiapan ya, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu nanti dalam kelas itu ya. Oke, yang nantinya akan berpihak pada murid, yang terbaik bagi murid kita di sekolah kita. Oke, baik untuk hari ini. Apapun kita langsung saja kegiatan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan sebelum kita melakukan supervisi ataupun observasi nanti kita mengikuti di kelas nanti. Sedangkan yang pertama itu ya Bu ya, jadi Bu ya, oke, nggak usah tegang, nggak usah sepanjang kita aja, kita ngobrol-ngobrol biasa saja. Oke, yang pertama ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Tujuannya ingin saya capai yang pertama, karena nanti saya menggunakan kelas poin, saya harapkan nanti siswa dengan adanya kelas poin bisa mampu memahami materi yang akan saya sampaikan dalam pengetahuan atau dalam keterampilannya, pasti mampu melakukan bekerja. Akhirnya anak lebih percaya diri. Artinya karena beberapa anak kan ada yang kurang percaya diri dalam mengungkapkan dengan adanya kelas poin ini, mungkin dengan adanya permainan anak lebih percaya diri. Termasuk tujuannya yaitu fitur-fitur kelas poin yang menggunakan fitur termasuk ini akan sangat menarik ya. Saya harapkan dengan kaitannya tujuan yang kemudian bahwa Ibu akan menggunakan fitur-fitur kelas poin agar anak itu bisa memahami, bisa mengerti dan akan lebih menarik dan akan menarik pada murid-murid kita yang akan. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang kedua, area. Ini area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti. Areanya di area mana, mungkin pada pengetahuannya, mungkin juga ada di keterampilannya dan sebagainya. Mungkin area pengembangannya yang saya lakukan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Tetap kalau di pengetahuannya ya yang diharapkan anak masih melekat dengan pembelajarannya tadi ilmunya. Terus selanjutnya ada lagi tentang di IT-nya siswa. IT siswa di keterampilannya kan otomatis anak yang tadinya mungkin HP-nya hanya cuma untuk game-gamean, ternyata
adanya fitur kelas poin ini anak bisa dialihkan untuk pembelajaran, jadi lebih bermanfaat. Sehingga dalam ada pengembangan ini yaitu pengetahuan dan dalam IT. IT-nya, sehingga apa itu bukan hanya untuk bermain saja ya, atau bermain game-game saja, tetapi bisa dimanfaatkan untuk belajar gitu ya Bu ya. Nah, dan keterampilan juga keterampilan untuk menggunakan handphone itu atau dalam dalam perkembangan zaman ini ya Bu ya, atau di bahasa ibu bisa untuk pembelajaran ini kan keterampilan bukan hanya untuk game gitu ya, tetapi pinjaman yang mudah ya, tapi pinjaman yang sifatnya pengetahuan, jadi tetap di masa otak seperti itu. Selain itu juga pengembangan terkait dengan kerjasama. Jadi nanti anak akan bekerjasama dalam pembuatan peta pikiran. Sehingga dalam hal ini untuk pengembangan itu termasuk itu ada 3 pengembangan itu ya yang akan dikembangkan nanti atau yang akan dicapai gitu ya. Yang satu itu adalah kerjasamanya ya Bu ya. Kerjasamanya yang ada selain pengetahuan, keterampilan dan juga keterampilan ataupun kerjasamanya ya cara itunya dia sosialnya gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu strategi apa yang akan dikerjakan Ibu nanti dalam pembelajaran dalam kelas. Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, saya menggunakan model yang pastinya berdiri efisiensi dengan KSE. Di situ saya juga pertama itu anak tetap menggunakan fitur kelas poin, mengungkapkan perasaannya, yaitu dengan mengirimkan emoticon perasaan di situ. Jadi tetap ada kelas poin, tapi juga tetap ada emosinya anak tuh sebelum pembelajaran itu bagaimana. Terus di situ lagi nanti saya juga dengan adanya SBG di tengah-tengah supaya anak lebih fokus lagi. Mungkin di tengah ada kurang fokus atau lelah dalam pembelajaran, supaya lebih fokus saya langsung menggunakan dengan SBG. Untuk penugasan juga saya dievaluasi menggunakan untuk kelas poin, menggunakan untuk choice dengan ganda. Jadi biasanya kan mengerjakan dengan membaca biasa, tapi sekarang dengan permainan saya harapkan nanti anak lebih semangat dalam biasa. Kemudian itu metodenya mungkin metodenya bisa metode kemudian medianya yang perlu mungkin bisa medianya ya kelas poin pastinya, karena membuat peta pikiran saya menggunakan kertas lipat, itu nanti anak akan membuat sendiri, membimbing sendiri, yang terakhir. Oke, terima kasih Ibu. Ini luar biasa ya. Nanti dalam media-media ini sehingga saya penasaran nanti untuk melihat bagaimana untuk proses dari pembelajaran ini menggunakan kelas poin. Oke, langsung ke ini. Tadi kita sudah bisa untuk mulai dari tujuan, kemudian area pengembangan yang Ibu akan pakai di dalam kelas, kemudian selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu strategi menggunakan kelas poin kelas poin. Oke, sebelum saya akhiri ini untuk perbincangan pada pagi hari ini, kira-kira dalam perbincangan ini Ibu itu dapat atau yang cara itunya perbincangan hari ini Ibu yang berkesan itu apa, maksudnya biar ada di dalam nantinya gitu ya, juga manfaatnya di kita berbicara seperti ini. Dalam perbincangan ini pastinya nanti saya berusaha untuk lebih siap lagi dalam melakukan pembelajaran, dan nantinya
saya jadi bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna lagi bagi anak, lebih mengenal lagi sehingga anak semakin tertarik, termotivasi untuk selalu belajar. Terima kasih Bu. Mungkin ini nanti saya akan saya lihat itu ya berada di dalam kelas, sehingga saya akan juga mungkin saya sebagai itu juga ingin saya lebih memperdalam saya juga itu untuk mengupgrade saya diri saya sendiri juga, sehingga kita nanti bisa belajar bersama. Oke. Kita langsung saja ke game Ibu. Oke, terima kasih. Saya akhiri terlebih dahulu ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Daryanto. Daryanto sakit? Ya. Ya. Saya semoga Daryanto lekas sembuh ya sehingga bisa gabung lagi belajar dengan kita. Sebelum mulai pembelajaran berdoa, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bu Guru ingin membuat kesepakatan kelas dengan kalian sebelum pembelajaran. Bu Guru harapkan nanti kalian tertib dalam pembelajaran, tidak saling mengganggu antar teman, jangan jalan-jalan jika tidak ada kepentingan. Ya, Bu Guru tadi menyuruh kalian menyiapkan gunting, sudah siap? Sudah. Lem sudah siap? Oke. Semua di meja sudah ada kertas cepatnya? Kita mau apa nanti? Nah, dengarkan nanti ya. Oke. Lanjutkan. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kalian, mari kita menemukan lagu kebangsaan. Di sini adalah bagian yang berdiri semua. Sampai dari ternyata ini belum keras. Air bersih biasanya warnanya apa ya? Jernih. Kalau jernih itu kayak susu atau bukan? Bukan. Kayak jernih itu kayak apa? Transparan, bening. Ya betul, bening seperti kaca. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kalian akan belajar terkait dengan kualitas air berdasarkan syaratnya. Dan juga nanti akan belajar mengenai penampilan. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kalian diharapkan yang
adalah dengan nanti Bu Guru menggunakan plat koin yang tadi kalian sudah siapkan ya. Nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kualitas air berdasarkan syarat ya, syarat-syaratnya. Terus yang kedua mampu mempresentasikan melalui fitur kelas poin ya. Selanjutnya nanti dengan adanya teks yang Bu Guru tampilkan, nanti Bu Guru harapkan kamu bisa memahami peta pikiran dalam pembuatannya ya, kayak apa sih, bagaimana sih ya. Terus dari situ nanti kalian akan belajar membuat peta pikiran. Lanjut. Oke, bagaimana pembahasan kalian pada hari ini? Coba kirimkan ke Bu Guru ya melalui HP yang sudah kalian siapkan. Bu Guru mulai. Bentar ya, mulai. Bu Guru mau tak ulang. Ya, silakan. Sudah masuk punya raya. Pilih yang cari online, ketik di pencariannya ya. Sudah masuk lagi punya April, Jenny. Nah, semuanya mengekspresikan senang ya, alhamdulillah. Ini saking senangnya ya, sampai melet-melet. Dulu tutup jawaban bintang untuk semuanya. Nah, anak-anak, karena alhamdulillah untuk hari ini kalian semua senang ya. Tapi yang jelas kalau teman kita ada yang tidak senang hari ini ya, perasaannya kita harus menghibur. Barangkali di rumah ada masalah dengan orang tuanya ya, harus dihibur ya supaya senang lagi. Karena dengan perasaan senang nanti dalam pembelajaran juga ikut senang, nanti akan jadi cepat masuk pelajaran ya. Oke, lanjut kita selanjutnya. Nah, ini kualitas air. Nah, di sini sangat baik sekali ya, kaitannya dengan berpengaruh dengan kehidupan makhluk hidup di sekitar kita. Apa saja syarat-syaratnya yang harus kita pelajari ya? Yang pertama adalah syarat fisika ya. Ada syarat fisika. Di sini syarat fisika apa saja? Kalian bisa lihat juga di HP ya. Nah, di situ ada airnya tidak berasa, air tidak berbau. Terus, iya. Terus, airnya tidak tahan ya. Biasanya kalau ada yang di rumah kok dilihat ya di rumah bak mandinya itu kalau dicuci itu ada kotorannya atau tidak? Nah, kotoran itu yang harus dibersihkan ya. Nah, dibersihkannya itu berarti
yang normal. Nah, yang normal itu yang di tengah yaitu pH-nya 7. Ya, 7. Nah, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Ya, berarti kalau minum air bening kok rasanya asam, kecut, ya, berarti itu tandanya sudah tercemar, jadi tidak baik untuk kesehatan. Secara biologi, nah ini tidak mengandung bakteri patogen. Apa sih bakteri patogen? Yaitu bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup, itu bakteri patogen. Nah, bakteri ini bisa terlihat itu menggunakan mikroskop. Ya, lanjut. Nah, di sini Bu Guru ada 3 tampilannya. Ya, nah, Guru akan memilih kira-kira ini airnya tidak mengandung bahan kimia beracun. Ini termasuk yang mana? Syarat kimia. Oke, klik ya. Syarat kimia. Lanjut. Airnya tidak berasa. Syarat apa? Fisika. Betul. Airnya tidak mengandung bakteri patogen, termasuk apa? Syarat biologi. Ya, bagus. Sudah mulai memahami. Lanjut. Nah, Guru ingin tahu kira-kira kalau tidak ada bakteri patogennya itu termasuk syarat apa ya? Yuk, coba kalian presentasikan. Ya. Barang-barangnya apa? Tidak kotor. Nah, ini masalah ya. Biologi itu fisika dia masalah ya. Ada yang kimia masalah. Syaratnya artinya biologi. Oke, Guru kasih bintang yang pertama menjawab Mbak Jenny. Betul ya. Lanjut. Lanjut, bisa jadi ya. Gimana pembelajaran dengan Franklin? Apakah menyenangkan? Oke, sebelum ke pembelajaran selanjutnya kita nyanyikan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. diagram. Nah, di sini ada teks. Teksnya ini judulnya apa ya? Judulnya apa teksnya? Demi kita buat diagramnya misalkan lingkaran judul. Oh ya, judulnya apa? Judulnya misalkan ini demi air bersih
warga Borobudur rela berjalan 15 km, gitu ya. Terus di situ ada berapa paragraf ya? 2. Dalam masing-masing paragraf itu pasti ada kalimat utamanya. Nah, kamu cari kalimat utamanya untuk dijadikan sebagai bagian dari peta pikiran. Misalkan dulu bentuknya segi panjang sendiri, bukan segi panjang. Kira-kira kalimat yang utama di paragraf 1 itu yang di kalimat ke-1 atau yang ke-akhir ya, Nana? Ke-1. Nah, nanti kalian tulis di sini warga gitu sampai akhir, gitu ya. Terus yang kedua, boleh seperti ini, di sini boleh, kanan boleh, di bawah boleh, ke sini juga boleh, ya, bebas. Bentuknya mau ganti lagi Bu, saya pengennya bentuknya misalkan segitiga, ya, di sini bentuk segitiga, ya. Jadi akan lebih menarik untuk kalian, ya. Jadi catatannya kalau dibaca kalian jadi menarik kalau membaca lagi yang poin-poin pentingnya. Sekarang kalimat kedua, paragraf kedua. Yang mana yang termasuk kalimat utamanya ya? Apa? Letak berada. Nah, letakkan di sini. Letak, ya, dan seterusnya sampai dataran tinggi. Begitu cara pembuatan peta pikiran, ya. Nah, di sini kalian sudah siap ya. Nah, sekarang kalau sudah siap, diambil kertas lipatnya. Dengan ini kalian berkelompok, HP-nya disingkirkan dulu, disimpan, ya. Nah, kalian berdiskusi, silakan. Tampil ya di situ, kalian membuat kerjasama tim yang baik. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ya. Perlu apresiasi bagi kelompok yang tercepat dalam membuat peta pikiran. Yuk. Jangan lupa diberi nama kelompok.
Judulnya ya.
Apa aja yang mulai harus kelompok upah nih Suharto ya. Selesai kelompoknya Suharto, yang lainnya yuk. Biar lebih asik menyenangkan. Tenangkan nama kelompok. Ada 5 loh ya. 5 nanti cabangnya 5.
Yang lainnya, ayo, ayo, tinggal 2 kelompok. Tinggal 2 kelompok. Duduk siapkan dulu. Ya, dimasukkan lagi yang saya pakai, dimasukkan lagi ke dalam plastik biar rapi, sampahnya boleh dibuang keluar. Tetap kita harus jaga lingkungan ya, tetap bersih. Mana? Udah belum? Kurang berapa? Satu lagi. Lihat, hati-hati ya. Lihat, bentar. Bentar. Oke. Lihat, kelompok S, B, atau BCAB. Oke, terima kasih ya. Ambil dulu nilai. Kalian mengerjakan soal evaluasi. Sudah siap belum? Sudah muncul di layar? Nah,
Oke, dulu mulai soal nomor 1. Dah. Masuk semua. 16. 4 kurang. Ini sudah ya, dilanjutkan yang satu terkendaranya. Tutup jawabannya. Kita lihat jawaban yang benar itu apa? Yang B. Ya. Ini ada Nanda, Raya, Arwi, Hana, Dinda, Algas, April, Dimas, Inen, ya, ditinggal. Oke. Lanjut yang lain, soal nomor 2. Yep. Bye. Bisa yuk? Oh ya, sudah bisa? Sudah. 20 berarti sudah masuk semua. Ya. Oke. Kita lihat. Untuk jawabannya, kita ambilkan jawaban yang benar adalah D. Bagus sekali 18. Ya, ambil semuanya tuh. Bintang semuanya. Oke, sudah masuk semua. Ditutup jawabannya. D, betul sekali. Ya. Oke, kita lihat dari keguruannya siapa kamu peserta terbaiknya? Alhas. Nah, ini kok bisa banyak 5 tapi kok Alhas di atas ini, berarti Alhas tercepat dalam menjawab. Di sini Alhas, Ali, Ananda yang dapat bintang. Yuk masuk. Jadi masuk cepat.
tinggal kita kelompok di sini, ya. Dalam pembuatan peta pikiran, ingat ya, garisnya itu mengacu ke judulnya, ya, garis itu ke judul. Nah, kalau seperti ini, ini yang jadinya ini bukan ke judul, ya, cabangnya ini adalah harusnya dari judul. Ini juga, ya, cabangnya dari paragraf, bukan dari judul, harusnya ke judul langsung, ya. Jadi tidak ada proses kesinambungannya, ya, bukan siklus, ya. Jadi seperti ini yang dimaksud dulu, ya. Kelompok Soeharto dengan Soekarno betul, ya. Hanya saja di pembuatan peta pikiran isinya yang betul itu yang Soeharto. Jadi kelompok Soeharto yang dapat bintang. Yuk, ini bintang kalian. Oke, apakah menyenangkan? Kalau diulang lagi? Oh enggak, kok pengen lagi? Pengen lagi? Pengen, kira tidak. Kok pengen lagi? Ya, kapan-kapan dulu mengadakan pembelajaran menggunakan kelas poin kembali. Ya. Oke, lanjutnya. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, Mbak Jenny? Ya, bagus. Ya, Mbak Bayu. Ya, ada tiga. Ada tiga apa saja? Yuk diulang. Secara fisika, secara kimia, secara biologi. Oke, betul ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini guru berpesan kepada kalian, ya. Jadi dalam setiap tindakan atau dalam melakukan segala hal diperlukan suatu doa atau dengan mengucapkan apa kalau kamu akan bertindak? Bismillah itu habis basmalah, mengucapkan basmalah. Di situ diharapkan dengan adanya kamu dekat dengan Allah, nanti apa kegiatan yang akan kamu lakukan dapat berjalan dengan lancar, dilindungi dari segala yang mengganggu, ya, jadi tidak lancar. Dan ingat tanggung jawab tugas utama seorang siswa apa ya? Betul, belajar. Jadi kalian tugas utamanya belajar harus dilaksanakan juga, belajar baik di sekolah maupun di rumah. Tuh. Pembelajaran selesai, silakan kalian boleh berkemas.
ya, kita duduk tertib, kita akan berdoa ya. Mari Mas Arif dipimpin doa untuk pembelajaran. Di tempat duduk siapa berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru lihat tadi yang paling tertib adalah kelompoknya Soekarno. Silakan boleh ulang. Guru. Kelompoknya SD. Kelompok Suharto. Terakhir, yuk. Silakan berpikir-pikir. Ya, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak-bapak sahabat yang hormati dan saya bulan sebelum cara saya mulai hari ini maaf dan sebagainya pada Pak Bambang dan telah berkali-kali tidak pesan-pesannya mendampingi saya dalam kegiatan kegiatan. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan saya ini atau saya kita panggil Nina Adi Isnaini itu percakapan atau ngobrol-ngobrol pasca observasi yang sudah saya laksanakan pada hari Jumat minggu kemarin, sehingga mudah-mudahan yang saya ini lancar. Langsung saja boleh. Selamat pagi dulu ya. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk hari ini? Persiapan membantu di kelas 6 pelepasan. Terima kasih sebelumnya dan kita maaf atas waktunya sudah mengganggu dengan Nina yang pada hari ini seharusnya membantu kegiatan persiapan pelepasan siswa kelas 6. Dalam hal ini saya sekali lagi minta maaf ya. Ini kemarin kita sudah melakukan kegiatan melaksanakan pembelajaran di hari Jumat kemarin ya Bu ya. Oke, maka dari itu hari ini saya ngobrol pasca observasi kemarin. Gini Bu, gimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi kemarin? Perasaan saya setelah kegiatan kemarin, alhamdulillah pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ya. Terus anak juga senang. Waktu terakhir saya refleksikan bersama anak-anak, juga anak saya tanyakan juga senang, dan ketika saya tawarkan apakah mau lagi, juga anak-anak antusias ingin lagi ada pembelajaran lagi menggunakan kelas. Rasanya gembira, senang, dan juga anak itu juga merasa ingin lagi, termotivasi lagi untuk belajar, tetapi dengan pembelajaran untuk selanjutnya kemarin itu kegiatan yang sudah dilaksanakan
Nah, untuk kegiatan mana yang kemarin dalam pembelajaran kegiatan mana yang sudah baik, dan kemudian kegiatan mana yang masih banyak itu untuk kita. Kegiatan yang menurut saya sudah baik ya pada saat pelaksanaan penggunaan plat poin dari IPA dan anak-anak sudah memahami, juga pada saat uji coba juga anak antusias sekali, evaluasi di bidang IPA juga semua anak betul semua bagus sekali, berarti sangat memahami. Akan tetapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sudah memahami mengenai peta pikiran, akan tetapi ketika disuruh membuat peta pikiran, anak ada kesalahan konsep di situ. Jadi saya ingin meningkatkan dalam konsep pembuatan cara pembuatan peta pikiran tersebut. Nah, karena sebelumnya saya itu memang hanya klasikal, terus pembelajarannya kurang ada media yang lebih menarik lagi supaya lebih dipahami, mungkin dengan pembuatan video pembelajaran. Juga apa kegiatan kemarin itu ya sudah apa yang sudah berbaik karena itu aktif itu ya. Ya, aktif sih aktif. Tapi dalam kegiatan apa kegiatan itu masih ada dalam literasinya, mungkin dalam bahasa Indonesia itu. Iya, dalam bahasa Indonesia itu dalam cara pembuatan peta pikiran. Jadi konsep pembuatan caranya itu masih salah. Tapi berarti dan tidak semua, hanya beberapa kelompok saja. Nah, kemudian dari kemarin tujuan pembelajaran kemarin ada siswa gitu ya, apakah yang sudah tercapai dan yang belum tercapai? Dari tujuan pembelajaran saya, yang tercapai pastinya dengan adanya kelas poin, anak lebih memahami tentang kualitas air berdasarkan syarat-syaratnya sudah tercapai, bahkan mempresentasikan menggunakan kelas poin juga sudah tercapai, pemahami mengenai peta pikiran juga sudah tercapai. Hanya yang belum itu adalah tentang cara pembuatan peta pikiran. Pembuatannya, Iya, pembuatannya masih salah konsep dalam pembuatan garisnya. Artinya cabangnya itu kan dari kecil, tapi anak dari kata-katanya malah diberi garis. Kita akan langsung dari kecil seperti itu. Nah, ini dari kemarin kita apa dari itu kan kita datang dari ya. Nah, kemudian rencananya dari pembelajaran itu untuk memperbaiki hal tersebut, tentang apa rencana tindak lanjut itu untuk banyak. Tindak lanjut saya artinya dalam itu mengatasi kesalahan dalam cara pembuatan, saya ingin membuat video pembelajaran bagaimana cara pembuatan peta pikiran yang baik dalam pembuatan bagan-bagannya yang bebas maupun dalam pembuatan garis supaya tidak ada kesalahan lagi dalam menggaris. Nah, kira-kira dalam waktu berapa minggu atau kalau untuk pembelajaran ya, karena ini biasanya saya harus meluangkan waktu mungkin kurang lebih dengan adanya sebulan seperti ini, hari seperti ini, nanti ada tes gitu, ini setelah bisa beradaptasi. nanti setelah kita ini apa nih besok ini tanggal 5 udah mulai itu ya. Mungkin cuma dalam pembelajaran belum itu lagi ya. Dan ini dia ada yang baru. Ya, betul, untuk kelas selanjutnya. Mudah-mudahan itu akan terpakai ya. Dan untuk selanjutnya dalam rencana dalam pengembangan diri, saya tanya dari ibu nanti selanjutnya rencana apa saja yang akan ibu laksanakan untuk meningkatkan dalam peningkatan pengembangan diri, saya biasanya dengan teman-teman program juga teman-teman
seminar yang sudah diselenggarakan baik di masyarakat maupun di pihak-pihak swasta lain. Semampu saya, sewaktu luang saya, pasti saya ikuti kemampuan saya menjadi lebih meningkat dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa, pastinya supaya siswa lebih termotivasi lagi dalam belajar dan materi yang saya sampaikan lebih bermakna lagi bagi siswa sehingga teringat terus dan siswa pastinya tertarik, termotivasi terus dalam selain itu juga paling karena ini ya KKG, pasti mengikuti KKG sudah terbentuk. Biasanya dalam KKG juga ada kegiatan diklat-diklat juga seperti kemarin dalam diklat kurikulum kami juga mengikuti, pastinya karena bagus sekali dan bermanfaat seperti itu. Dari tadi untuk penumpang itu mulai dari seminar, kemudian kajian juga diklat gitu ya. Nah, tujuan yang sudah kita dalam seminar atau KKG itu apa? Kayak jenisnya kayak apa? Tujuannya pastinya ke arahnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan saya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswa lebih bermakna lagi dan siswa termotivasi lagi dan belajar dan pembelajaran saya menjadi bermakna lagi. Nah, dalam tersebut tujuan tadi tujuannya untuk meningkatkan agar lebih bermakna dan lebih mengenal pada yang sudah murid. Nah, untuk selanjutnya ukuran bagi bahasa ini dari segi dari benar maupun dari ukuran pembelajarannya pastinya dengan adanya pembelajaran yang membuat siswa senang, pastinya sesuai kebutuhan siswa yang diinginkan, pastinya ya, selain nilai-nilai akademik pastinya itu yang penting yang paling utama anak itu senang menikmati dalam pembelajaran. faktor pendukungnya ini dari faktor pendukung ada apa perubahan itu akan hasil itu kira-kira pendukungnya siapa? Pasti banyak pihak, terutama pastinya kepala sekolah, rekan sejawat, dan keluarga pasti. Kira-kira dalam hal ini kurun waktunya untuk dalam pengembangan itu mungkin di kegiatan akademiknya mungkin ada kurun waktu yang akan dicapai berapa hari gitu kan? Dalam beberapa hari ini untuk tercapai akhirnya akan dilaksanakan. Yang akan dilaksanakan paling dalam bulan ini ada seminar saya ikuti masih dalam hal kelas boy. Kalau KKG belum, karena mungkin apa ya, karena kita sekarang persiapan untuk terima kasih Ibu ya. Itu mudah-mudahan nanti semua yang itu yang berkaitan pada kebutuhan murid juga akan tercapai dan mudah-mudahan bisa selalu kita dan lagi mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah mengganggu yang seharusnya di sela-sela kesibukan ibu membantu kegiatan-kegiatan persiapan perkelepasan siswa kelas 6 ini dan nanti mudah-mudahan dalam kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Tidak apa-apa, cuma juga penting semangat terus juga buat Pak Kusam juga sukses. Amin. Juga mungkin hanya itu ataupun ada yang masih perlu ibu sampaikan pada dalam kegiatan kemarin yang belum yang masih mengganjal dalam hati itu juga. Oke, nanti ada plong enak ini ya. Oke, sekali lagi itu terima kasih Ibu ya atas waktunya sudah membantu saya juga dalam kegiatan praktek coaching pada pagi hari ini dan selamat untuk Bumina untuk dalam kita sukses dalam pembelajaran
belajar kemarin dan juga bisa mengarahkan pada anak apa yang kembali pada peningkatan untuk belajar itu dan kemudian ada indikatornya. Oke, nah, sekali lagi terima kasih. Sama Pak. Oke, mungkin hanya itu saya akhiri. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, apapun ada yang tadi nggak apa-apa. Ini ngobrol-ngobrol Iya, nggak apa-apa sih. nggak apa-apa ya. Tapi kalau masih ada kesibukan lain, Sudah ramai. Nurun, nurun.